Ibu kelas 8A. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Masih semangat, Nak? Masih, Bu. Masih semangat ya. Walaupun kita belajarnya siang, kita harus tetap semangat ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya, amin. Oke, sudah posisi nyaman semua belajarnya? Udah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, untuk kehadiran. Tadi Ibu sudah bagikan link presensi di WA Group. Sudah diisi, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah diisi ya. Ini yang hadir ada 32 orang. Ingat ya, apa pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Pembelajaran kita yang sebelumnya itu tentang relasi, Bu. Iya, bagus. 100 untukmu. Apa itu relasi itu, Nak? Relasi adalah hubungan antara himpunan A dengan himpunan B atau himpunan yang lainnya dengan himpunan yang lainnya. Iya, Bang ya, Nak. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang tentang fungsi. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tapi sebelum ke tujuan, kenalkah kalian dengan yang ada di gambar? Kenal? Ini namanya Galileo, ya, Galileo. Inilah yang pakar awal, seorang pakar awal yang menemukan tentang fungsi, gitu ya kan, Nak? Jadi kalian pun nanti harus bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, gitu ya. Harus bisa seperti si Galileo, dia menemukan tentang fungsi. Nah, jadi Ibu tunggu beberapa tahun lagi teorema Christian, gitu kan? Nah, itu baru mantap, ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kalian harus dapat mengidentifikasi ciri-ciri fungsi. Nah, dengan benar, tak boleh salah, dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menentukan domain, kodomain, dan range dengan benar. Ya. Kemudian, peserta didik dapat menyajikan suatu fungsi dalam himpunan pasangan berurutan, diagram panah, diagram kartesius. Itu di relasi juga sudah kita pelajari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham ya, Nak ya? Oke. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nanti yang pertama itu kita berkelompok 4 orang, satu kelompok, ya kan? Kemudian setelah udah Ibu bagi nanti kelompoknya mendiskusikan LKPD, ya. Habis itu setelah kita berdiskusi dengan teman kita presentasi ya LKPD, kemudian konfirmasi oleh guru. Dan jangan lupa di akhir pembelajaran nanti, Nak, ada penilaian tes formatif, ya. Ada penilaian. Jadi kalian ikuti dengan benar-benar. Oke, itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, ya, tapi sebelum ke kelompok, Nak, Ibu mau tunjukkan dulu permasalahan apa yang mau kalian bahas nanti di kelompoknya. Inilah permasalahan yang akan kalian bahas nanti di kelompoknya. Harus aktif dalam kelompok, bukan hanya aktif, harus bekerja apa? Harus bekerja Bersama. Iya, harus kerjasama. Satu tim itu harus kerjasama, tidak boleh kerja sendiri. Oke, satu itu nanti, Nak, didengar ya kelompoknya ya. Anela, Bintang, Christian, dan Ervin. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke, ya, ada gimana, Nak, dengan permasalahannya? Ada yang bisa dibantu atau kalian kurang paham? Lancar, Bu. Lagi diskusi nih.
Lagi diskusi. Oke, silakan berdiskusi. Paham tentang permasalahannya? Diagram Kartesius. Dia kan tinggal, kalau di dalam diagram Kartesius tinggal membulat-bulatkan di samping kirinya itu nama-nama buku yang dibaca, di bawahnya itu termasuk apanya? Nama-nama anggota anggota yang membaca dalam perpustakaan tersebut. Jadi kalau realnya ke non fiksi, berarti dia dititikkan di non fiksi. Kalau Jess-nya di non fiksi juga dititikkan juga di non fiksi. Jika si Eka di komik, dia dititikkan di komik. Glenn di fiksi, dititikkan di fiksi. Intan di ilmiah dan Maria di ilmiah juga. Selanjutnya Christian di fiksi. Oke. Selanjutnya yang di halaman terakhir yang tadi itu. Dari permasalahan, apakah Oke, sebentar ya nak. Ada kira-kira permasalahan atau kalian kurang paham dari permasalahan itu? Tidak, Bu. Paham kami, Bu. Paham? Dipersiapkan apa yang mau dipresentasikan. Ya, dipersiapkan apa yang mau dipresentasikan. Sudah siap? Ya, Bu. Siap ya. Sudah, Bu. Kelompok siapa yang mau presentase duluan? Jangan hanya dibaca ya nak, bukan membaca hasil, tapi mempresentasikan. Kelompok siapa nak? Dan Melisa, Bu. Kelompok Melisa. Ya, Bu. Oke, silakan kelompok Melisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya, Bu. Selamat siang semua teman-teman dan juga Bu Guru, Bapak dosen. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok Melisa. Anggotanya adalah Maria, Joshua, Federal, dan ketuanya Melisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan yang tadi. Oke teman-teman, dari lembar pertama itu tentang permasalahannya, mulai dari penyelesaian A sampai C beserta ilustrasinya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada teman-teman? Biar saya lanjut. Glenn, Oke, Glenn silakan. saya mau bertanya kenapa pada ranks tidak terdapat ensiklopedia? Ya, Glenn, makasih pertanyaannya. Tidak terdapat ensiklopedia karena di rank itu hasil dari domain dan kodomainnya itu. Jadi, yang saya maksud di sini, domainnya itu adalah nama anggotanya beserta kodomainnya nama-nama bukunya. Tetapi rank itu adalah hasil dari buku yang mereka baca apa saja. Sedangkan buku yang mereka baca itu yaitu kodomain yaitu ada ilmiah, fiksi, non-fiksi, dan komik. Jadi di dalam rank itu hanya terdapat 4 buku yang mereka baca. Sama seperti jawaban Melisa? Sama ya? Oke. Karena semua bilang sama, Ibu dulu yang mau bertanya ya. Coba perhatikan dulu diagram panahnya, nak. Diagram panah, lihat diagram panah Melisa. Nah, yang kelompok A itu tadi nama-nama anak kan, nak? Nama-nama anaknya. Terus yang kelompok B, apa itu, nak? Nama-nama buku yang dibaca. Kira-kira kalau kalian lihat diagram panah Melisa, itu sudah benar atau salah? Bu. Salah, Bu. Ada yang mau kasih pendapat? Saya, Bu. Sebut nama lo, nakku. Siapa namanya? Intan, Bu. Ya, Intan. Coba Intan. Kenapa, nak? Di diagram padanya tidak ada ensiklopedianya, Bu. Harusnya, nak? Harusnya ada, Bu, walaupun tidak ada yang membaca buku ensiklopedia. Iya, bagus. Harus ada tetap dituliskan di situ, nak, buku ensiklopedia. Walaupun tak ada yang membaca. Karena itu kan tetap jenis buku yang ada di perpustakaan gitu kan, nak? Oke, tepuk tangan dulu buat Intan. Ayo, nak, kasih dulu tepuk tangan buat Intan. Sudah dilihat, nak? Jadi kalian tadi bilang sama semua, boleh diperbaiki hasil diskusinya masing-masing. Berarti kita harus tambahkan di situ apa, nak? Buku apa? Ensiklopedia. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Kami memberikan waktu dan kesempatan. Saya ingin bertanya ke kelompok Melisa, yaitu tetap juga seperti yang di diagram panah tadi, di sini juga, yaitu di diagram Kartesius juga buku ensiklopedianya tidak dibuat
mengapa tidak dibuat? Walaupun itu tidak dibaca, itu seharusnya dibuat. Seperti itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Christian atas pertanyaannya. Jadi di sini saya kurang paham tentang yang buku ensiklopedia itu, jadi saya tidak menambahkannya. Tetapi kali ini saya sudah paham dan lain kali saya akan menambahkannya. Terima kasih Christian atas pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Ya, ya nak ya, udah paham ya nak ya, udah tahu kesalahannya tadi. Bagi yang salah jawab tadi diperbaiki masing-masing ya nak ya. Nah, kalaupun tidak ada yang membaca buku ensiklopedia tadi, tetap harus kita buat, ya. Paham ya nak ya? Ibu mau tanya nih, ya, mau tanya nih. Dari yang kita bahas tadi, siapa yang bisa menjelaskan apa itu fungsi? Intan, ayo Intan. Apa itu fungsi nak? Fungsi yaitu memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu himpunan B, Bu. Oke, kalau misalkan Ibu buat seperti ini nak, ya, misalkan Ibu buat seperti ini. Di himpunan A itu ada A, B, C. Udah? Oke, himpunan B ada 1, 2. Udah bisa kira-kira dibayangkan? Anggota himpunan A tadi A kecil, B kecil, C kecil. Anggota himpunan B 1 dan 2, gitu kan nak? Ibu pasangkan A ke 1, C ke 1. Apakah itu fungsi? Siapa yang mau jawab? Glenn, Bu. Glenn. Termasuk fungsi, Bu, karena anggota di A dapat dipasangkan satu dengan anggota yang di B, Bu. Ada pendapat yang lain? Christian, Bu. Christian. Menurut saya yaitu itu benar fungsi dikarenakan himpunan A memiliki salah satu kawan yang berhubungan dengan himpunan B, Bu. Oke, dengar ya nak ya. Fungsi itu tadi setiap anggota domain atau daerah asal itu harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain, gitu kan nak? Oke, sekarang kita tes formatif ya, tes formatif. Oke, ini dia nak. Ayo berlatih, ayo cepat-cepat. Kelihatan? Nampak nak? Nampak, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 7 menit karena dia hanya satu soal. Paling lama 7 menit udah harus langsung dikirim ke, jangan ke WA grup ya nak. Ke WA Ibu aja. Biar langsung kita tampilkan. Akan menampilkan hasil dari satu orang ya nak ya. Jadi nanti kalian sudah tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Ya, perhatikan jawaban yang ada di sini. Dari diagram di atas manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Jika fungsi berikan alasanmu. Gambar 2 dan 3 merupakan fungsi dikarenakan domainnya memiliki tepat satu anggota domain, kodomain. Gambar 1 bukan fungsi. Kalau misalnya dia sudah fungsi tak perlu dibuat lagi alasannya ya nak ya. Nah, biar cepat karena yang diminta yang pakai alasan itu yang bukan fungsi. Oke, tapi tak apa-apa. Gambar 1 bukan fungsi karena B memiliki 2 di range ya, memiliki 2 di range. Maksudnya itu 2 di range di kodomain ya nak ya, bukan 2 di range ya, 2 hasilnya gitulah ya, gitu ya. Gambar 4 bukan fungsi karena salah satu domainnya tidak memiliki pasangan. Itulah dia jawabannya ya nak ya. Gambarnya tak dibuatkan, harusnya gambar harus digambar ya nak ya. Itulah pembelajaran kita hari ini ya. Masing-masing tadi sudah lihat apa yang menjadi jawabannya, itulah jawaban yang benar. Untuk pertemuan berikutnya, materi kita tentang menghitung nilai fungsi. Karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Amin.
Oke, amin. Terima kasih, Nak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Biar